Belum. Nah, jadi nanti sebenarnya kita sama-sama belajar aja ya. Saya pun juga belum lagi ngisi materinya juga sebenarnya masih belajar juga. Karena untuk budaya positif ini jelas sasaran utama kita adalah seperti ini bukan kitanya, tapi kita ini. Nah, jadi sama-sama belajar. Tapi itu nanti kita masing-masing pun ada yang kurang tepat gitu. Nanti harus dimaklumi ya Bapak Ibu ya. Oke, sebelum nanti kita mulai, coba saya mau kita icebreaking dulu. Oke, supaya nanti gak masuk yang lemes nih. Udah siap? Nah, kita main clap-clap aja, clap-clap ya. Clap itu apa? Ya. Oke, jadi icebreakingnya nanti kalau saya bilang clap one, terus satu kali, rock, gitu ya. Clap one, rock, clap two, yes. Buat clap two, rock, yes. Kalau clap three, terus 3 kali, rock, kemudian cool, gitu ya. Cool, gitu ya. Cool. Clap one, rock, cool. Clap two, rock, yes. Clap three, rock, cool. Oke, sudah siap? Ini membanyakan konsentrasi ya. Kita panasan dulu. Oke, ready ya? Clap one. Ya, masih solo lagi. Satu kali. Oke, mulai dulu. Clap one satu kali. Rock, cool. Ya, sudah ya. Jadi clap one, rock, cool. Clap two, yes. Buat jempol, ya. Clap three, cool. Sudah ya, cool kan? Ya. Oke, ready? Sudah? Clap one, clap one, clap two, yes. Clap two, yes. Clap three. Clap three. Clap three. Clap one. Clap one. Clap three. Clap three. Clap two. Clap two. Nah, sekarang berangkai nih 2 kali clapnya ya. Kalau saya bilang clap one, clap two, berarti nah, clap one, clap two, rock, cool, rock, yes. Nah, juga harusnya cepat. Ya, harusnya cepat temponya ya. Oke, udah siap ya. Kita ulang lagi temponya, jadi cepat temponya ya. Tapi serentak. Clap one, clap one, clap two, clap two, clap three, clap three, clap one, clap two, clap one, clap two. Tolong kamu dulu buat kita semua. Nanti bisa dipraktekkan anak-anak ya. Bapak Ibu di jam sejam tuh bisa mereka langsung semangat biasanya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi budaya positif ini adalah salah satu target kita untuk sekolah, salah satu target kita untuk peserta didik, ya. Dimana nanti dalam budaya positif ini banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai guru untuk mewujudkan karakter positif anak-anak kita. Harapannya kan kita kan pasti inginnya anak-anak itu punya akhlak yang positif, akhlak yang baik, karakter yang positif, gitu kan ya. Pasti kita kalau kita nggak senang nih kalau anak ada di kesalahan dikit aja kadang kita udah agak kurang gimana gitu ya. Nah, jadi untuk mewujudkan budaya positif ini ada beberapa hal yang mungkin perlu kita pelajari sama-sama supaya nanti kita bisa menjadi guru yang nggak cuma anak yang positif, guru yang pun juga harus memiliki budaya dan karakter positif. Mohon maaf ini namanya sosial punya istana, makanya jadi saya tinggal pakai aja. Nggak ada musiknya buatnya? Nggak ada musiknya?
Oke, jadi capaian kita diskusi kali ini, diskusi ya, kita sharing aja. Jadi nanti kalau ada yang nggak dimengerti oleh Bapak Ibu, silakan tanyakan, ya, dimasukkan. Saya pun juga masih belajar juga, jadi kita sama-sama belajar. Ataupun ada pandangan besar silakan. Nah, jadi capaian diskusi kita kali ini adalah kita akan memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ataupun HDI yang nanti akan dihubungkan dengan budaya dan lingkungan positif di sekolah, ya. Kemudian kita akan melakukan evaluasi dan refleksi nih. Mungkin selama ini kita sudah pernah bersinggungan dengan anak-anak ya, bahkan sudah sering ya. Mungkin Bapak Ibu yang juga baru lulus pun juga sebelumnya sudah pernah nih berinteraksi dengan anak-anak. Mungkin pada saat kuliah lagi PPL pernah gitu kan, atau mungkin lagi seperti misalkan juga udah ya, seperti Miss juga sudah bersinggungan dengan anak-anak ya. Nah, pasti banyak nih yang kita bisa refleksikan dari anak-anak yang kita pernah interaksi sama mereka. Jadi nanti kita akan melakukan refleksi, ya, sehingga nanti kita bisa menciptakan karakter positif anak-anak ini, dan targetnya nanti adalah kita akan memiliki peserta didik yang nanti berkarakter profil belajar Pancasila. Karena sekarang ini sudah diterapkan kurikulum merdeka. Jadi nanti tujuannya anak-anak ini lulusannya menjadi anak-anak yang memiliki karakter profil belajar Pancasila. Sudah ada yang dapat profil belajar Pancasila Bapak Ibu? Belum ya? Profil belajar Pancasila. Asep sudah pernah? Hah? Sudah. Mau sekolahnya begini ya? Udah dapat ini ya? Di sekolah yang sebelumnya? Sudah. Kalau saya belum. Setelah kami masih belajar juga. Oke, kemudian capaian kita yang ketiga adalah kita akan memahami peran kita sebagai guru, ya, untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif. Makanya mungkin tadi pada saat materi SMP yang apel, kenapa nanti anak-anak ketika anak-anak harus begini ini, kita gurunya dulu yang mencontohkan. Nah ini, jadi ketika kita ingin mewujudkan anak-anak dengan karakter positif, kita sebagai guru dulu yang harus bisa memberikan teladan positif dulu. Oke, ini ada sekilas tentang sharing mengenai hukuman. Ya, pernah hukuman anak? Pernah? Pernah. Saya pun juga pernah ya. Oke, ada pertanyaannya nih, ada 3 pertanyaan. Saya minta Bapak Ibu nanti jawab setuju atau tidak setuju dulu, ya. Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif maupun juga dipakai hasil hukuman positif ya, seperti kayak baca buku, membersihkan halaman sekolah, itu bisa meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, kemudian memberi penghargaan nih, reward ya, dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Misalnya kita kasih kuis atau apa, terus kita kasih hadiah, kita reward dia penghargaan, itu bisa membuat mereka termotivasi. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke, nanti pertanyaan 3 ini kita akan lihat ketika nanti pada saat materi di hukuman ya. Nanti ada, saya akan jawab dulu ya. Lanjut. Biasanya ada yang slide next gitu. Sekarang isi materi ini kan juga sendiri ya. Oke. Jadi topik diskusi kali ini Bapak Ibu ada 6 yang akan kita bahas ya. Ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian ada restitusi, 5 posisi kontrol, ada keyakinan kelas, ada juga restitusi mengenai segitiga restitusi. Jadi dari ke-6 topik ini, mana yang sekiranya itu asing menurut Bapak Ibu? Mana aja? Ada yang asing nggak? Yang mana? Restitusi. Ada lagi? Ada? Keyakinan kelas. Ada lagi?
Ini apa sih konstitusi, apa sih keyakinan kelas? Ada lagi gak? Yang lainnya udah ini ya? Udah kebajikan universal, nilai kebajikan universal. Oke, ada lagi? Kalau motivasi udah pernah dengar ya, hukuman juga sudah ya. Oke, kebutuhan dasar manusia juga sudah. Nah, kemudian keyakinan kelas belum. Oke, jadi dari keenam topik ini nanti kita akan dalami atau pahami satu persatu. Mungkin memang setelah ini pun Bapak Ibu juga lupa juga ya, karena memang ini harus diimplementasikan sebenarnya. Tapi kita akan belajar seperti kita coba memahami dulu ya, supaya kita dapat ilmu dan bisa menjadi sedikit lebih positif untuk anak kita. Oke, kita masuk ke topik yang pertama. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, coba ya kita tes dulu, kita belajar. Perhatikan baik-baik instruksi yang ada di depan. Ada A dan B, boleh dipasang sama temannya, dua-dua ya. Ya, itu sama Pasep aja. Buahnya sama Krisna. Yang ketiga boleh nanti gantian ya, gantian aja. Coba sobek cari kertas. Saya ambil kertas tisu aja deh. Nanti satunya nggak ada temennya. Lagi punya ini saja bisa. Ya masih satu. Sobek cari kertas kecil, tulisan sesuatu. Jangan satu tulis ya. Yang apa? Satu aja. Satu aja. Oke, nanti gantian. Anggap di dalam tisu itu ada sebuah benda berharga Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu jaga, ya, jaga di genggaman tangan. Oke? Nah, silakan nanti kalau udah ditulis, apa itu udah ditulis ya. Misalnya situ saya punya emas 10 gram, misalnya gitu kan, tulis di situ. Udah di genggaman tangan, ya, di emas, kemudian di genggam di kepala. Kemudian temannya yang sebelahnya itu berusaha dengan sekuat tenaga menaik atau pengen membuka kepala tanganku, mau mengambil apa yang ada di genggam. Coba apa yang Bapak Ibu lakukan? Silakan coba. Gantian. Coba. Misalnya, kita coba berapa dia punya yang di sana, kan? Asep ya buka Pak. Anggap tuh nanti ini apa? Cincin kawin Pak. Tapi itu adalah barang harganya Mas Kristo. Ya, mau nggak dibuka? Oke, sudah ya. Nah, ya, hitung aja 10 detik lah. Coba Bapak Ibu buka. Ya, mau nggak temannya buka? Itu barang berharga punya temannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 sudah. Oke, apakah temannya ingin melepaskan barang berharga itu? Tidak mau. Nah, saya saja. Tidak ya. Jadi apapun yang berharga yang kita punya itu pasti kita tidak ingin melepaskannya dengan mudah, gitu ya. Kita pasti akan ingin menjaganya. Nah, begitupun hal-hal yang kita miliki, Bapak Ibu. Nanti ini pun juga nanti akan ada di hari selanjutnya. Oke, ini adalah teori kontrol, ya. Dalam teori kontrol ini atau ilusi kontrol ini biasanya kita sebagai guru, ya, kita sebagai guru karena kita merasa bahwa kita bisa mengontrol murid, kita bisa mengontrol peserta didik, ya. Apa yang kita berikan kepada peserta didik itu yang akan kita kontrol mereka. Jadi mereka kamu harus melakukan apa yang saya mau, gitu kan. Contoh kayak kita kasih pelajaran nih, ada kita kan ngasih aja, gitu kan. Tanpa kita tahu nih mereka tuh niat enggak, atau mereka tuh nyaman enggak dengan pelajaran yang kita kasih, itu ya.
Nah, jadi untuk teori kontrol ini ada 4 poin ya yang masuk ke dalam teori kontrol. Mungkin kita pernah melakukan. Coba kita lihat satu. Yang pertama, ilusi grup mengelabui. Kemudian Bluetooth mode. Kemudian ilusi bahwa kritik itu bisa membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Jadi nanti kritikan kita itu bisa membuat orang jadi merasa bersalah, tapi bisa menumbuhkan karakter mereka ya. Ini masuk dalam teori kontrol. Kemudian ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini semua ilusi ya. Ini semua adalah apa yang ada di dalam pikiran kita. Kemudian keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini tadi saya sampaikan ya. Kita sebagai guru kadang kita ngasih aja ke anak-anak. Karena kita tahu nih, oh saya sudah melakukan yang terbaik nih pada anak nih. Jadi saya akan memberikan mereka begini, saya akan menjadikan mereka begini. Itu namanya kita yang mengontrol mereka. Ya, walaupun kita nggak tahu nih, apakah mereka itu bisa nggak ya, pengen nggak ya dikontrol ataupun diatur mungkin ya. Dia tuh seperti apa yang kita inginkan. Nah, nanti kita akan lihat lagi nih materi selanjutnya. Oke, ini ya. Jadi dalam teori kontrol ini, siapa sih yang sebenarnya memiliki kontrol? Ya, kebanyakan kita sebagai guru kita merasa bahwa kita yang memegang, kita yang bisa mengatur persekalian kita. Nah, kita bisa lihat di stimulus responnya. Kita mencoba mengubah orang agar kepandangan sama dengan kita. Paham nggak saya sini? Gini, karena ketika kita berpendapat, ya, maka kayak debat gitu kan? Kita berpendapat, kemudian pada saat ada teman kita yang ikut berpendapat juga, kebanyakan kita tuh suka memaksakan pendapat kita, ya kan? Pengennya orang itu menerima pendapat saya, pengennya orang itu merasa bahwa pendapat saya benar, gitu ya. Makanya terjadilah debat, biasanya begitu. Nah, kemudian untuk teori kontrolnya, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian solusi kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Betul tidak Bapak Ibu? Ketika ada anak yang melakukan sebuah hal yang tidak baik, tidak bagus, hal yang buruk, gitu kan, itu merupakan kesalahan mereka. Betul tidak? Nah, mungkin kita awalnya berpikir begitu ya. Tetapi dalam teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Itu juga saya juga sebelum ini lagi belajar juga ya bahwa ketika anak-anak berbuat salah, terutama anak-anak di kelas saya itu kita berbuat salah, saya menyampaikan kepada mereka bahwa ya kita nggak usah berfokus ke kesalahan, kita berfokus kepada perbaikan supaya mereka tidak selalu merasa aduh saya salah, tidak terlalu merasa bersalah banget sampai di dalam hatinya ya, maksud hati itu. Jadi semua perilaku anak-anak itu ada tujuannya. Ketika mereka melakukan kesalahan pun itu pasti ada tujuannya. Makanya itu perlu kita gali. Oke, kemudian ini stimulus responnya yang bisa kita hadapi. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini kadang anak-anak itu kadang mereka sama teman-teman suka bergerombol, ya. Kadang saya tuh pengen membuat begini, padahal tahu itu jelek, tapi ikut-ikutan aja gitu loh. Karena anak-anak merasa mereka itu dikontrol oleh teman mereka, gitu. Padahal kita sebagai manusia yang merdeka, kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi inilah tujuannya, kita jangan ikut-ikutan. Ketika menentukan suatu pendapat, menentukan suatu hal, kalau bisa kita mengambil keputusan sebijaksana mungkin berdasarkan pendapat kita sendiri, ya, tidak karena ikut-ikutan. Oke, kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teorinya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian teorinya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir, model berpikir menang atau kalah. Ya, jadi teorinya kita harus mengubah
teori yang menang kali ini dengan model pikirnya menang, menang, dan menang. Oke, lanjut. Ini sudah ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti sedikit nanti yang akan disampaikan di materi selanjutnya saya selanjutnya. Ini adalah online aja atau rangkuman dari materi yang akan disampaikan nanti selanjutnya. Oke, disiplin. Sebelum membaca tulisan di sini, apa sih disiplin menurut Bapak dan Ibu? Kalau menurut Miss Anas apa? Disiplin itu seperti apa? Kalau disiplin itu saya tahu mana yang salah, mana itu, lalu mana yang boleh diterapkan dalam kehidupan, mana yang tidak boleh diterapkan sehingga orang lain tidak mengerti. Terima kasih. Kalau menurut Mas Kristo apa? Terkontrol. Oke. Kalau menurut Mbak Diva apa? Saya itu menempatkan suatu di tempatnya sih. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oke. Kalau menurut Mbak Rika, oh salah ya. Mbak siapa namanya? Rizky. Kalau saya mengerti akan tanggung jawabnya itu sih. Mengerti akan tanggung jawab. Oke. Kalau menurut Mbak Rika, disiplin itu apa sih? Terlepas dari kehidupannya. Disiplin itu Tanggung jawab. Kalau Pak Asep, disiplin itu ibaratnya sama kayak gimana sih, ibaratnya tahu mana yang harus dilakukan, mana yang enggak, jadi jelas sebenarnya. ya, oke. Kalau menurut Miss Isna, ya, ya apa? Oke, kalau Miss Nia, disiplin. Oke. Nah, jadi disiplin ini artinya adalah belajar. Belajar apa itu? Sama aja Bapak Ibu semuanya enggak ya? Belajar seperti menempatkan sesuatu pada tempatnya, belajar menentukan menentukan apa yang baik, apa yang salah, ya, yang baik diikuti dilakukan, yang salah ditinggalkan. Kemudian apa lagi tadi? Bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dikerjakannya, itu semuanya juga masuk dalam disiplin ya. Bisa jadi juga disiplin itu ada ketepatan kita dalam melakukan semua hal yang sudah kita jalankan, gitu ya. Oke, nah bisa lihat sini ya teorinya. Sedangkan kata disiplin menurut teorinya itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ya. Kecenderunganku adalah menggunakan kata dengan tidak nyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau ucapkan seperti berbeda. Ya, saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke, nilai-nilai tadi ada yang ini ya, mungkin masih asing dengan apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Mungkin kalau nilai-nilai kebajikan itu berasal dari kata kebaikan, ya. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif, sifat-sifat yang baik, ya, yang merupakan tujuan yang mulia yang ingin dicapai oleh masing-masing individu. Jadi nilai kebajikan universal itu adalah nilai positif kita. Nanti kita bisa refleksi dulu nih, nilai kebajikan universal apa yang sudah saya punya, ya. Oke. Lanjut aja ya, Bapak Ibu ya. Di sini untuk peserta didik kita akan menerapkan nilai kebajikan universal berdasarkan dengan profil pelajar Pancasila. Pancasila itu di sini. Nah, jadi ini adalah nilai kebajikan universal untuk peserta didik kita, ya. Profil pelajar Pancasila. Apa aja itu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila? Yang pertama, ada beriman, ya. Otomatis anak-anaknya harus punya keimanan dulu, mereka harus menjunjung tinggi nilai-nilai agamanya dulu. Yang kedua, mandiri. Kemudian mengenal kritis. Ini kalau yang sudah tahu sudah ini yang udah hafal ya. Kalau Bapak Ibu yang masih belum tahu mungkin masih agak asing. Kemudian yang keempat, kebinekaan global, gotong royong dan toleran.
kreatif itu tadi yang ditanyakan Wisnu ya, yang kreatif bukan inovatif. Oke, lanjut. Nah, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini tadi nih. Teori motivasi perilaku manusia, biasanya kalau kita sebagai manusia itu termotivasinya itu karena apa sih? Ya, yang pertama, kita termotivasi untuk melakukan hal yang positif. Biasanya yang pertama alasannya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, betul? Makanya kita selalu melakukan hal-hal yang benar itu kadang ada yang niatnya itu supaya dia tidak kena hukum. Mungkin anak-anak kita tuh banyak seperti ini, Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini juga ada niat anak-anak itu ketika mereka melakukan hal positif, niatnya adalah supaya mereka bisa dapat reward tadi, penghargaan, imbalan. Ya, misalnya, ayo kita main kuis nak, coba kamu bisa mengerjakan ini. Saya bu, ini ada hadiahnya loh, ada hadiahnya. Nah, kadang anak-anak tuh kalau kita ngadain kuis yang ada hadiahnya, dengan ngadain kuis yang nggak ada hadiahnya, lebih semangat mana? Yang ada hadiahnya, biasanya gitu. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, ini yang ketiga ya. Yang ketiga ini adalah biasanya niat dari dalam diri kita ya. Kadang kita melakukan kebaikan itu karena kita menghargai diri kita sendiri. Karena kita yakin nih, oh ketika saya melakukan kebaikan, maka saya nanti akan mendapatkan atau hal-hal baik itu akan kembali kepada saya. Ini kadang jarang sekali kita punya kesadaran diri bagian motivasi holistik gitu. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu bisa refleksi ya. Ketika saya melakukan hal baik, ketika saya bekerja, saya melakukan kegiatan baik, itu motivasinya apa dulu nih? Ya, apakah mungkin kalau misalnya yang pertama menghindari ketidaknyamanan hukuman, jarang ya? Atau mungkin yang kedua untuk mendapatkan imbalan, ya? Atau dalam bentuk pujian mungkin bisa jadi juga. Atau yang ketiga, nanti kita bisa refleksi diri sendiri dulu. Oke, lanjut. Oke, bagian ini saya skip aja Bapak Ibu ya, bisa sambil dibaca aja. Nah, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu maksudnya ya, kita ketika meminta atau membujuk orang lain untuk melakukan sesuatu ya, itu karena ada motivasi ingin mendapat penghargaan. Ini jelas adalah motivasi yang belum tepat ya, karena pengen dapat penghargaan. Kemudian nah, pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya, penghargaan itu bisa menghukum ya. Kenapa? Karena akhirnya kita gak ada niat yang dalam diri, kita jadinya membuat kebaikan karena pengen dapat pujian. Saya pengen dipuji, itu saya pengen dipuji sebagai guru yang loyalitas kerjanya tinggi nih, misalnya gitu. Itu adalah profesional. Kemudian penghargaan tidak efektif ya. Kenapa? Ya itu tadi, takutnya akan membuat kita tuh niatnya jadi berbeda ya, bukan niatnya kerja karena ikhlas, tapi karena yang lain. Sama anak-anak pun juga nanti khawatirnya ketika kita berikan penghargaan terlalu tinggi dan terlalu sering, anak tuh akhirnya jadinya kayak minta terus ya. Karena nanti kalau saya tolong ini dong, nanti saya imbalannya apa Miss? Nah itu takutnya. Biasanya mereka seperti itu kalau anak-anak yang sering kerja SMP ya. Oke, kemudian penghargaan rusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dalam mengurangi motivasi intrinsik. Ini yang paling penting, paling bawah, mengurangi motivasi intrinsik. Yang lanjut. Oke, dalam memberikan apresiasi ataupun penghargaan, kita harus melihat beberapa hal dulu nih. Boleh nggak kita memberikan penghargaan? Boleh, tapi ini beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, pengakuan secara khusus ya, masih pengakuan khusus ataupun pribadi ya. Kemudian kasihnya jangan cuma ke satu orang aja, walaupun ada satu siswa yang menonjol nih, tetap yang lain juga kita harus memberikan penghargaan, mungkin dalam bentuk yang berbeda ya, dalam bahasa yang berbeda ya. Kemudian berikan penghargaan atau pengakuan itu secara konsisten, betul, fokus pada proses. Oke, sampai sini Bapak Ibu ada paham aja ya? Enggak. Ya, ayo aja ya, pelan-pelan aja.
Lanjut. Masih. Nah, ini contoh kalimat-kalimat yang bisa kita berikan kepada peserta didik kita, ya, dengan dimulai dengan kalimat positif untuk bisa memberikan apresiasi, ya, penghargaan. Contoh, pembukanya kemarin saya perhatikan bahasa Jerman besar sekali pada saat melalui kelas kita, itu boleh, atau pakai bahasa yang lain boleh. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-teman di kelas. Jadi ketika ada anak-anak yang melakukan kebaikan itu, kita bisa kasih reward yang seperti ini, ya, ujian yang tidak terlalu membuat anak-anak jadi berbesar atau berbangga diri, ya. Oke, lanjut. Nah, hukuman dan konsekuensi itu nantinya nggak boleh. Hukuman konsekuensi apa di sini, ya? Nanti. Oke, ya Bapak Ibu, sebelum nanti saya menerangkan tentang hukuman dan konsekuensi, ya, Bapak Ibu tahu hukuman? Masih tahu, ya? Kalau konsekuensi tahu? Tahu? Ada yang mungkin bisa menjelaskan sedikit bedanya? Apa yang namanya brainstorming aja, ya? Tentang hukuman apa sih? Hukuman apa sih? Konsekuensi itu seperti apa sih perbedaannya? Ada nggak? Bapak, Asep, atau Pak Bisko? Siapa? Hukuman itu tindakan kita akan memberikan efek jelas, sedangkan konsekuensi itu dampak dari tindakan kita. Oke, Bapak, ya, kalau Mas Asep gimana? Hukuman itu karena apa beritanya, sebagai akibat perbuatan kita. Dan kalau misalkan konsekuensi itu kayak gimana ya, Sama ya, kurang lebih. Oke, ya, ada yang mau kasih pendapat lain? Ya, coba. Konsekuensinya, kalau konsekuensi itu terkait timbal balik. Kalau hukuman itu sesuatu yang membuat kita kapok untuk mengulangi lagi, tapi itu ada hal eksternal, namun untuk konsekuensi timbal balik. Itu yang kalau misalnya kita melakukan ini, nanti ya timbal baliknya seperti ini. Akibatnya gitu, ya, dampaknya gitu, ya. Oke, nah, oke, terima kasih Bapak Ibu, ya. Awalnya juga saya mengira bahwa hukuman dan konsekuensi itu sama, kurang lebih sama. Hanya kalau hukuman, ya, kalau konsekuensi ada timbal baliknya, ya. Nah, coba nanti kita cek dulu nih dari sini. Kita identifikasi dulu nih, yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Bapak Ibu silakan jawab, ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Ini nyata nih, kita mau kemana? Saya kasih jawaban. Kita meminta anak untuk mencatat 100 kali di buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada yang jawab konsekuensi? Hukuman, ya. Oke, nanti kita cek jawabannya. Yang kedua, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Mas Bisko, konsekuensi. Ada lagi yang konsekuensi. Yang lain hukuman, ya. Nah, sering kan? Apa? Kita sama belajar nih supaya nanti kita, oh kalau kita melakukan ini ternyata ada hukuman, ya. Oh kalau kita melakukan ini ternyata konsekuensi, ya. Oke, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Temannya coret kertas tugas temannya terus diganti. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid diminta untuk mengenakan sepatu seharian sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Benar ya? Benar atau tidak sih? Iya, murid disuruh mengenakan sepatu seharian Di sekolah karena dia menggunakan dia pakai sepatu yang bukan hitam, ya, tapi dia diminta untuk tetap menggunakan seharian di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK.
Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita cek jawaban Bapak Ibu. Dan ya, kita lihat. Mencatat 100 kali itu adalah hukuman. Lari dari lapangan karena terlambat ke sekolah, hukuman. Murid minta push up, hukuman. Mengganti kertas tugas teman, konsekuensi. Membersihkan tempat naik, konsekuensi. Minta untuk memakai sepatu sayang, hukuman. Dan lari keliling lapangan basket itu ternyata konsekuensi, ya bukan hukuman. Kenapa bisa begini? Kita kasih note bersama-sama. Jadi Bapak Ibu sudah lumayan ya. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, jadi hukuman itu nanti akan membekas ke siswa. Kita menghukum siswa itu, nanti dia itu kan, saya dihukum nih, nanti saya dihukum. Itu akhirnya membekas bahwa ini hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi. Ini mungkin saya again dulu ya, pemahaman hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu apa itu? Biasanya hukuman itu adalah suatu hal akibat yang diberikan sepihak oleh guru ajar. Contohnya tadi, kamu terlambat masuk kelas. Silakan kamu berdiri di depan kelas sampai selesai jam pelajaran bahasa Inggris misalnya. Itu hukuman. Jadi guru yang langsung memberikan sesuatu yang harus dilakukan, ya akibatnya itu hukuman. Kalau konsekuensi itu biasanya ada kesepakatan antara siswa dengan guru. Nah, kamu udah terlambat masuk pelajaran bahasa Inggris nih, coba gimana? Nah, kamu gimana konsekuensinya? Kamu maunya ngapain nih? Itu namanya konsekuensi. Kita memberikan pilihan dengan melibatkan peserta didik untuk mereka memilih nih, apa yang harus mereka lakukan, ya. Tapi sama-sama ada sesuatu atau ada akibat yang harus mereka berbuat, harus mereka tanggung, gitu ya. Oke, nah hukuman ini karena ini adalah sepihak dari hal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, ya, tanpa melibatkan peserta didik. Jadi dampak yang akan terjadi kepada karakter yang peserta didik itu adalah dia akan menjadi sakit hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi kalau ibu ini sakit hati, pelan-pelan aku dihukum, itu terus ada yang dari bayangan mereka. Kemudian anak jadi nggak suka kedisiplinan, jadi tidak suka, ya karena apa? Salah dikit aja dihukum. Kemudian terpaksa juga melakukan sanksi atau melaksanakan hukuman itu artinya mereka terpaksa. Kemudian bisa membuat mereka menyakiti diri sendiri, kemudian konsekuensinya, kemudian mereka hanya berbohong untuk menyembunyikan kesalahannya, dan bisa merasa lebih marah lagi karena tidak dihargai, ya. Mungkin ketika mereka melakukan kesalahan, ketika mereka terlambat kan ada alasannya, tapi guru kadang kita tidak tahu, gitu. Sedangkan konsekuensi, karena konsekuensi ini kita memberikan tanggung jawab, meminta anak untuk bertanggung jawab terhadap kesalahan mereka, kita melibatkan mereka, jadi masih ada perasaan positif di dalam diri mereka, ya. Nah, walaupun tetap akan membuat anak merasa tidak nyaman juga, karena mereka pasti saya kan juga dikasih sanksi nih, walaupun sanksinya saya sendiri yang menentukan, ada merasa tidak nyaman. Kemudian anak bisa lebih menghargai kedisiplinan, ya, karena mereka dilibatkan. Kemudian anak juga bisa belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian ada yang lainnya. Itu sedikit beda tentang hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu ketika berada di kelas, ketika melakukan hal yang membuat kesalahan, silakan Bapak Ibu refleksi kembali nih. Saya harus berikan hukuman atau konsekuensi atau ada yang lain. Nanti kita lihat yang lainnya, ya. Karena hukuman dan konsekuensi ini pun juga sebenarnya efeknya juga akan membuat anak itu nggak nyaman, gitu. Nah, restitusi tadi banyak yang semuanya masih asik, ya. Restitusi itu apa sih? Restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter positif yang lebih kuat.
Jadi selain tadi ada hukuman konsekuensi, ada juga nanti penanganan siswa-siswi kita yang punya masalah dan berbuat kesalahan itu namanya restitusi. Ya, jadi dalam restitusi ini kita itu berkolaborasi dengan siswa. Ya, kita itu bukan nanti malah kamu harus begini, kamu harus begitu, tapi kita nanti akan lebih banyak menggali. Kenapa sih kamu membuat begini? Kenapa sih kamu kok benar gitu? Kita mencari tahu nih, apa sih harus sebaiknya kamu lakukan? Nah, itu restitusi. Jadi kita tuh kayak diskusi aja sama anak. Ya, kita sih kayak counseling sharing, supaya nanti kita bisa, oh, anak itu bisa menyadari kesalahannya berdasarkan dengan keyakinan dia sendiri. Jadi dia dalam bentuk kesadaran dirinya sendiri bahwa oh saya ini salah, sebaiknya tidak begini. Begitu, ini namanya restitusi. Oke, lanjut ya. Nah, ini ya saya selibatnya begini. Nah, 9 ciri-ciri restitusi yang bisa kita lakukan dalam menangani anak-anak yang mungkin berbuat kesalahan, ya. Pasti nanti Bapak kalau udah masuk kelas nanti tuh pasti akan menemukan ada setiap hari pasti ada aja anak yang berbuat kesalahan. Entah tidak dijelaskan, nanti pasti ada tadi. Entah nanti yang di kelasnya ngobrol sendiri kah, entah nanti yang main-main ketika dia belajar, karena itu pasti akan ketemu. Yang pertama, kita melakukan restitusi ini tujuannya supaya bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi ketika kita melakukan restitusi, anak tuh akan membenci kita, ya. Karena apa? Karena anak itu merasa bahwa kita tuh perhatian sama mereka, kita tuh memberikan kasih sayang kepada mereka, ya, gitu. Kadang banyak anak-anak yang datang ke sekolah ini karena mereka merasa nyaman di sekolah. Kadang banyak mereka yang merasa rumah itu adalah tempat yang tidak menyenangkan. Kenapa? Dimana perempuannya aja setiap hari. Jadi sampai kayak tuh udah kayaknya pengen lompat gitu kan. Nih, jadi intinya restitusi ini kita fokus pada ke karakter dan perbaikan anak-anak, ya. Dan kita mencari solusi, bukan malah kita lebih banyak menyalahkan kasih hukuman apapun, tapi kita fokus ke perbaikan dan solusi untuk menyelesaikan permasalahan anak-anak. Oke, sebelum masuk ke keyakinan kelas, nanti saya mau play video dulu ya. Ini sekitar 5 menit kayaknya. Ini adalah contoh penerapan restitusi. Contoh penerapan restitusi. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Silakan nanti Bapak Ibu perhatikan ya, dari contoh beberapa posisi kontrol. Bapak Ibu itu berada di posisi yang mana nih? Nanti ada contohnya. Semoga kita berada di posisi yang tepat. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Penghukum, dulu sebagai posisinya penghukum. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Dan manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini sebagai posisi penghukum, ya. Semoga bukan kita. Ini Bapak Ibu bisa lihat nanti seperti apa tindakan yang diambil oleh gurunya terhadap siswanya ini. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya
adik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu yang bisa bikin kamu. Duh, gimana ini? Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya, jadi di hubungan seksual itu saya sebut dalam konsep rasa bersalah. Berbicara dengan nada tenang, Misalnya, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, ini sebagai teman ya, Bapak Ibu. Kita memastikan kita sebagai teman sama kayak Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih lingkungan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absen sehingga nilai waktu. jadi kalau kita posisikan sebagai teman, ini nanti malah kita kan mungkin sesuai itu pasti tergantung dengan kita ya. Jadi apa kita di dalam, bukan guru yang lain gitu. Jadi memposisikan sebagai teman itu juga kurang tepat ya Bapak Ibu. Ini sebagai pemantau. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam
saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi yang paling tepat sebenarnya yang saya pelajari ada sebagai posisi manajer. Karena di sini akan melihat bahwa guru itu juga memiliki positif nih dalam menangani peserta didik. Pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tinggalkan? Ada yang diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tinggal lupa menyetel alat Nah, saya. ini kita mencari solusi ya. Tapi solusinya berdasarkan apa yang siswanya inginkan. Jadi ada kolaborasi antara guru dan siswa. Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekarang, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Jadi dari 5 posisi kontrol dalam segi institusi itu Bapak Ibu ya, jelas untuk penanganan atau untuk posisi sebagai manajerial itu adalah posisi yang bisa kita pelajari ya dan bisa kita terapkan pada peserta didik. Kenapa? Karena dalam posisi manajerial itu kita mencari solusi dan kita mencari solusi untuk kebaikan peserta didik ya, tidak menutupi dan tapi kita hanya mengingatkan mereka kembali terhadap apa yang mereka yakini, hal-hal apa yang harusnya mereka patuhi, sehingga ketika ada kesalahan mereka tersebut, ya kita membuat kesepakatan dengan siswa dan terhadap apa yang mereka yakini. Jadi tidak ada perasaan emosi, tidak ada perasaan tidak menyenangkan dari siswa, tidak ada perasaan yang mengalami negatif begitu. Akhirnya mereka ketika mereka bisa bertanggung jawab dengan kesalahan mereka, maka itu nanti akan memunculkan karakter positif yang kuat pada peserta didik. Pinjamnya udah ada ini, saya akan cepat aja. Nanti bisa sambil simak aja ya untuk pakai keyakinan kelas dan selanjutnya. Keyakinan kelas ini kurang lebih kayak kita mengatakan kelas. Peraturan kelas. Nah, kalau peraturan kelas biasanya kan dilakukan kita berpakat tidak boleh tidur di kelas pada saat jam pelajaran. Biasanya saya menggunakan kata-kata negatif, tidak. Tapi dalam keyakinan kelas, ya kita ubah dari yang negatif itu menjadi kalimat positif. Ya, nanti. Kemudian misalnya, jangan membuang sampah di lantai. Kita bisa ubah menjadi kalimat positif. Yang apa ya keyakinan kelasnya? Buanglah sampah pada tempat sampah, begitu. Ya. Kemudian misalnya, jangan ribut selama
kelas dan keyakinan kelas itu adalah cara kita mengubah hal yang tidak boleh menjadi makna positif yang harus mereka patuhi berdasarkan keyakinan mereka. Oke, ini ada peraturan kelas. Lalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka keyakinan kelasnya ini dalam hal apa nih? Kalau kita mau kembalikan buku ke tempatnya, berarti siswa kita minta untuk disiplin, benar? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Maka keyakinan kelasnya yang harus mereka yakini apa? Saling menghargai. Oke. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, apa? Keyakinannya dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya apa nih? Apa? Saling menyayangi. Saling menyayangi. Oke. Dilarang menggunakan narkoba. Apa nih? Untuk apa nih? Kesehatan. Berganti ingat atau menunggu giliran antri. Apa nih? Hah? Disiplin. Oke, gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Disiplin. Ya, kita lihat jawaban apa itu ya. Jadi kalau mengembalikan buku tempatnya, keyakinan kelasnya adalah bertanggung jawab mengembalikan barang sesuai tempatnya, menghormati orang lain. Kita tidak boleh menghormati orang lain, tapi harus menghormati orang lain. Ini yang lebih baik saya lihat sendiri. Buku dasar manusia ini ada 5, bisa disimak. Ada kebutuhan ini itu termasuk kita ya. Kita udah terpenuhi belum kebutuhan dasar 5, kebutuhan 5 dasar ini? Kebutuhan dasar manusia ini kita udah apa namanya? Terpenuhi belum? Kelima ini. Yang pertama bertahan hidup. Sudah sampai bertahan hidup? Kita pun ada di sini juga bertahan hidup juga ibu ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima. Sudahkah merasakan? Nah, belum sebelumnya Pak ya. Berarti nggak dapat sih teman-teman itu bang. Iya, oke. Kasih terima sudah dapat Bapak Ibu? Yang baru di sini sudah ya. Kekuasaan sudah dapat? Belum ya. Kekuasaan kayaknya kita pengen berkuasa. Kemudian kesenangan sudah dapat kesenangan? Atau sudah yang lama-lama kita dan kita bilang kesenangan Bapak Ibu. Semoga terus selalu dapat kesenangan ya. Kebebasan, sudahkah Bapak Ibu bebas? Itu sudah disebut. Ini waktu di bawah tadi sudah Bapak Ibu. Yang tadi yang di video tadi ya. Tidak ada takut, tidak ada salah, tenang, atau dengan sama. Karena sekarang musimnya berubah, ada panas, ada hujan. Menjalankan lagi sedang garis-garis kalian tentu kita berada di rumah atau di luar rumah. Paham? Sedikit garis itu sini sama aja dengan yang tadi ya. Nanti kalau untuk bagian ini nanti pendalamannya lebih luas lagi Bapak Ibu ya. Tapi nanti mungkin bisa disimak aja dulu. Jadi untuk segi garis restitusi ini ada tiga tahapan yang bisa dilakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Contohnya, contoh menstabilkan identitas kita punya sesuatu yang bermasalah. Kita panggil, ya. Kita tanya, kita gali kenapa, alasan apa bermasalah. Nah, ada kata-kata yang digunakan untuk menstabilkan identitas. Contoh misalnya, nah, berbuat kesalahan itu hal yang wajar. Ya, itu biasanya kayak gitu. Nah,
solusinya bagaimana. Keyakinan seperti apa yang kamu miliki terhadap kesalahannya. Itu ini namanya adalah menanyakan keyakinan. Tapi kadang Bapak Ibu, karena kita sudah pernah melakukan restitusi sebenarnya, jadi tidak pernah. Udah pernah belum? Udah pernah sebenarnya Bapak Ibu ketika menangani bacaan anak-anak ya, mungkin anak tetangganya, anak ponakannya, atau kadang udah melakukan restitusi. Hanya kita tidak sadar aja, oh ini istilahnya adalah restitusi, begitu ya. Intinya restitusinya adalah menyadarkan anak tentang kesalahannya dan mencari solusi dan hal apa yang sebaiknya anak lakukan. Tetap intinya harus ada kolaborasi antara gurunya dan anak, gitu ya. Ya, sedikit. Jadi ini restitusi yang pernah saya terapkan kepada anak. Jadi ada contoh restitusi. Contoh restitusi. Mungkin bisa dicontoh. Masih dua aja ya. Jadi ini ya. Pokoknya ibu satu. Oke, kami tulis. Oh, Jadinya nih. ya, jadi ini pengimplementasian segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Ya, jadi mari kita simak sedikit Bapak Ibu. Ini kan juga saya masih belajar ya. Ini adalah contoh penerapan restitusi yang pernah saya terapkan kepada anak-anak didik saya. Jadi anak-anak yang bermasalah, seperti inilah gambaran untuk melakukan restitusi. Oke, kami tulis. Silakan masuk ke acara Nora. Silakan duduk di sini ya, Nak. Acara Nora tahu nggak kenapa kalian berdua mesti dipanggil di sini? Sudah, Miss. Oke, coba seperti apa sih ceritanya sampai kalian bisa berselisih? Tadi kan
solusi dengan melibatkan anak-anak. Ya, mungkin sebaliknya video ini juga juga penyampaian materi tentang disiplin positif. Nanti kalau Bapak Ibu kurang jelas, nanti bisa mencari tahu lebih banyak lagi di YouTube itu banyak ya Bapak Ibu ya. Di Google juga banyak, silakan Bapak Ibu bisa lebih eksplorasi lagi. Ya, mungkin bisa sambil belajar, sambil jalan sambil belajar juga. Ya, saya pun juga bisa belajar. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak usah tanya jawab ya. Nah, oke, saya angkat aja tanya jawab ya. Waktunya udah lewat sedikit 2 menit. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya ucapkan ya, silakan kembali ke tempat kerjanya masing-masing, kembali pulang dan bisa beristirahat. Semoga nanti lain waktu ketika nanti ada materi-materi tentang perkembangan